Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aldafiak, kelas N1E, absen 15. Ingin menampilkan presentasi saya, yaitu penggunaan Google Collaboratory dengan bertema yang saya bikin, memanfaatkan Google Collaboratory lingkungan Python. Pertama, kita bahas dulu apa itu yang disebut dengan collab. Google Collaboratory sering disebut dengan Colab, adalah lingkungan notebook Jupyter berbasis cloud sepenuhnya gratis. Colab memungkinkan Anda menulis dan menjalankan kode Python langsung di browser Anda. Pertama, tidak perlu konfigurasi perangkat lunak. 2. Akses mudah ke sumber daya komputasi. 3. Kolaborasi real-time seperti Google Docs. Selanjutnya, mengapa menggunakan Google Colab? Pertama, akses GPU dan TPU gratis. Percepat pelatihan model ML kompleks tanpa biaya. 2. Tanpa konfigurasi, mulai coding Python segera. Colab sudah menyertakan library data science populer. 3. Integrasi Google Drive. Simpan, bagikan, dan muat data dengan lancar dari drive Anda. Selanjutnya, memulai notebook pertama Anda. Pertama, akses dan buat. Kunjungi Google Colab dan buat notebook baru. Notebook secara otomatis disimpan di Google Drive. 2. Shellcode vs text. Gunakan shellcode untuk menjalankan perintah Python dan shell text Markdown untuk dokumentasi dan penjelasan. 3. Jalankan kode, klik icon atau scan Shift plus Enter untuk menjalankan shell. Output akan muncul tepat di bawahnya. Selanjutnya, menyiapkan, mengirim, mengimpor data. Pertama-tama, dari Google Drive, gunakan kode otorisasi untuk memount drive dan mengakses file CSV atau JSON Anda. 2. Mengunggah lokal. Gunakan fungsi files .upload Colab untuk mengunggah sementara file dari komputer Anda. Yang terakhir, dari URL atau Git. Akses dataset publik langsung melalui URL atau cloning repository GitHub. Selanjutnya, instalasi library khusus. Colab sudah membuat banyak library. Untuk library yang kurang umum, gunakan perintah Linux di bawah ini. Tanda pentung pip install nama library. Pertama, perintah shell atau Linux. Setiap perintah yang dimulai dengan tanda pentung dijalankan di shell Linux, bukan di lingkungan Python. Contoh pengguna: menginstal library untuk web scraping, tanda pentung pip install Beautiful Shop 4. Yang selanjutnya, menggunakan sumber daya komputasi tingkat lanjut. Ubah jenis runtime runtime, kurang lebih change runtime type untuk mengaktifkan akselerator perangkat keras. Pertama, CPU default cocok untuk analisis data ringan dan pengembangan kode standar. 2. GPU, unit pemrosesan grafis, penting untuk pelatihan model deep learning, misalnya TensorFlow dan PyTorch. 3. Ada TPU, unit pemrosesan tensor, dioptimalkan untuk model TensorFlow skala besar dan aplikasi AI. Selanjutnya, tips kolaborasi dan berbagi. Memaksimalkan kekuatan komunal Colab. Ada banyak sekali, seperti santing bersama, diskusi berkomentar, dapat menerima masukan, dan dapat membagikan kepada member-member lain. Cara membagikan yaitu dengan menggunakan tombol bagikan kanan atas untuk mengirimkan notebook melalui tautan, mirip dengan berbagai Google Docs. Kedua, untuk berkomentar, tinggalkan komentar yang tidak targetkan pada shell kode atau teks tertentu untuk ulasan dan umpan balik yang jelas. Selanjutnya, praktek yang baik untuk Colab. Pertama, gunakan Markdown. Dokumentasikan alur kerja, variabel, dan hasil Anda secara jelas menggunakan shell text. 2. Atur lingkungan. Tempatkan semua import library dan instalasi di bagian awal notebook untuk eksekusi yang konsisten. 3. Bersihkan output. Hapus output yang besar sebelum berbagi untuk menjaga notebook tetap ringkas dan responsif. Itulah presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dan kata pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.